Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fizal Rahman, NIM 5201011027, Prodi Teknik Komputer. Kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2021 sampai 2022. Mata ujiannya adalah Big Data dan Analytics. Dosen pengampunya adalah Pak MS Hendriawan, AST, MN, PhD. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Soal pertama disuruh hilangkan data-data duplikat yang ada menggunakan fungsi remove duplicate di tabel 1 ini. Kita hilangkan data duplikat yang ada di tabel 1 ini. Oke, kita langsung praktikkan. Oke, pertama kita masukkan mesin retrieve untuk menaruh data tabelnya. Retrieve. Oke, kita tarik itu retrieve-nya. Ini taruh di sini. Setelah itu kita masukkan datanya ke retrieve ini. Ini dia. Kita masukkan data tabel 1 yang tabel 1 soal nomor 1. Ini dia. Kita klik OK. Setelah itu kita akan cek apakah datanya sama dengan yang ada di soal. Oke, kita run. Nah, seperti yang dilihat bahwa datanya sama kayak di soal. Datanya sama kayak di soal. Sekarang kita akan menghilangkan duplikat mesin duplicates. Nah, ini dia mesin remove duplicates-nya. Kita tinggal sambungkan ke sini dari yang di retrieve ini ke mesin remove duplicates. Nah, habis itu kita sambungkan juga kabelnya ke result, kabel itu hasilnya ke result. Habis itu kita nampilkan orinya yang aslinya, dan kita akan tampilkan juga apa saja hasil duplikat yang dihilangkan. Oke, ini kita atribut filter type-nya kita pilih yang all, karena kita akan menghilangkan semua duplikat yang ada. Oke, kita pencet all, dan kita tinggal pencet run. Ini dia, kalimat run. Terus yang data ini dihilangkan duplikatnya. Data yang sudah dihilangkan duplikatnya, dan ini data aslinya. Nah, seperti yang dilihat, sudah hilang semua data duplikatnya dari sini. Dan ini yang dihilangkan. Ini yang dihilangkan. Ini datanya yang dihilangkan tuh kan seperti yang terlihat di tabel sebelumnya nih, yang duplikat tuh adalah yang pertama Adi kan cuma ada yang di nomor 8 Adi. Habis itu Budi juga ada di nomor 7. Nah, Cinta juga ada di nomor 5. Nah, Dewi pun juga ada di nomor 9. Nah, itu berarti yang dihilangkan tuh yang tadi Adi, Budi, Cinta, Dewi. Itu dia kan. Nah, jadi sisanya cuma tinggal data yang asli, yang duplikat sudah hilang. Data asli yang Oke. Sekarang kita berlanjut ke nomor 2. Ke nomor 2, itu dia. Sudah selesai nomor 1. Sekarang kita nomor 2. Yang disuruh dari nomor 2 ini adalah berdasarkan tabel 2 dan 3, gabungkan kedua tabel tersebut menggunakan fungsi join. Ini dia, tabel 2 isinya nama sama program studi. Kalau tabel 3 isinya nama, fakultas, sama tahun masuk.
Oke, kita pindah lagi ke RapidMiner. Ini kita hapus, sudah selesai nomor 1. Oke, kita hilangkan juga mesinnya ini. Mesinnya dihilangkan, kita hapus. Nah, ini di retrieve ini kita butuh satu lagi untuk di tabel ketiga. Ya. Ini kita butuh satu retrieve lagi untuk tabel 3. Ini dia, kita masuk lagi retrieve-nya. Kita ketik retrieve. Ini dia. Tuh. Nah, setelah ini kita masukkan datanya ke retrieve, data tabelnya. Nah, kita disuruh ambil tabel nomor 2. Ini tabel 2. Yang pertama, untuk retrieve pertama kita masukin tabel 2. Oke. Selanjutnya kita masukin data tabel 3 ke retrieve 2. Ini dia. Kita klik OK. Nah, setelah ini kita akan mengambil mesin join. Nah, mesin join, ini dia. Kita masukkan mesin join-nya. Nah, dan kita gabungkan, tuh dia, gabungkan data tabel pertama yang ini, yang tabel kedua nih, yang nama sama program studi di tabel 2, sama yang tabel 3, yang datanya nama fakultas sama tahun masuk. Oke, itu kita sambungkan kabelnya ke result. Nah, sebelum kita runningkan ini, kita perlu edit join-nya dulu. Nah, edit join-nya. Kita di sini tipe join-nya pilih iner. Karena kita kayak semuanya lah, kita itu kayak gabung semuanya tuh. Oke, gabung semua. Ini gabung berdasarkan dari kiri, dari tabel pertama lah, dari kita berdasarkan tabel pertama atau berdasarkan tabel kedua atau berdasarkan dari luar itu. Kalau inner kita dari dalam gitu, dari dalam tuh semuanya lah kita semuanya kita gabungkan tuh. Berdasarkan semuanya dari dua tabel gitu. Oke, kita pilih inner. Setelah itu kita edit key atributnya. Nah, di sini saya jelasin dulu, jelasin sedikit sih. Kalau kita mau gabungkan data dari dua tabel yang berbeda, kita perlu samakan atribut tabel itu yang pertama sama atribut tabel kedua. Seperti di di sistem basis data gitu. Kita butuhkan relasi. Dan relasi itu kita butuhkan primary key-nya. Atau kayak atribut nama atributnya tuh harus sama di dua tabel berbeda agar kita bisa gabungkan datanya. Seperti contoh ini seperti ini kita contohkan. Kita pilih yang nama kan kita lihat, kita lihat dulu data ini di atributnya coba ada nama program studi. Nah, yang di tabel kedua ada fakultas, nama, dan tahun masuk. Nah, seperti yang dilihat berarti yang ada yang sama itu berarti yang atributnya sama, nama atributnya sama itu ya ini atribut nama ini sama ada juga di tabel pertama. Jadi kita perlu pilih yang ini, yang pertama nama juga. Nah, ini juga kita pilih nama.
agar seperti saya bilang tadi, untuk menggabungkan dua data yang berbeda. Kita perlu kayak patokan lah. Patokannya apa itu? Apa hal yang sama, apa hal yang identik dari dua tabel itu? Apa hal yang punya kesamaan gitu dari itu, atribut apa yang sama dari kedua tabel tersebut. Nah, karena di sini atribut nama ini ada juga, dua-duanya ada, di tabel pertama juga ada atribut nama, dan tabel kedua juga ada nama, jadi kita pakai yang ini nama, pakai atribut nama. Oke, kita pencet apply. Nah, setelah itu kita running-kan. Ini. Nah, seperti yang terlihat, dua data sudah tergabung. Kan ingat tadi tabel kedua cuma ada nama sama program studi. Nah, ini nama program studi. Nah, yang tabel 3 ini ada tambahannya. Nah, meskipun namanya ini, ya. Nah, tambahannya ini fakultas sama tahun masuk. Nah, seperti yang dilihat, fakultas sama tahun masuk juga ada tergabung. Jadi begitulah agar kita bisa join, bisa menggunakan join ini, kita perlu pakai ini. Kita perlu pakai atribut nama, karena di dua tabel ini nama itu sama jenis datanya. Tapi bisa juga ini, meskipun atributnya sama, tapi datanya beda, jadi nggak akan kita bisa pakai join, karena datanya beda. Contohnya nih Ana, yang nomor 1. Nah, yang di tabel 3 istrinya Ani. Nah, itu nanti nggak akan bisa datanya digabung tuh, karena namanya beda di tabel kedua nih. Nah, bisa gitu. Yang lain juga sama gitu. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 2 sudah. Yap, nomor 2 sudah. Kita ke nomor 3. Nomor 3 disuruh berdasarkan tabel 4, hitunglah tabel 5 menggunakan fungsi agregat. Nah, di tabel 4 ini ada isi kantor cabang, jenis barang, jumlah terjual. Dan yang disuruh hitunglah tabel 5 ini, kita disuruh cari total terjualnya. Jumlah total terjual, berarti kita akan bermain di sini. Kita akan menjumlahkan dari dua jenis barang ini, yaitu komputer sama tablet. Ya, kita akan jumlahkan semuanya, jumlahkan semua komputer, jumlahkan semua itu tablet. Ya, jumlah terjualnya kita jumlahkan semuanya tuh. Dan kita akan masukkan tabel 5. Tabel 5 di komputer berapa totalnya, tablet berapa totalnya. Oke, sekarang kita akan praktekkan di Rapid Miner. Kita akan pindah di Miner. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Ini juga hapus, dan delete. Nah, kalau di sini kita perlu cuma satu retrieve aja. Jadi kita hapus retrieve kedua. Oke, kita sekarang itu masukin data dulu yang pertama. Pertama kita masukin data dulu. Ini dia, kita masukin data tabel 4 yang soal nomor 3. Oke, kita klik. Oke. Ya, sudah masuk datanya tabel 4 soal nomor 3, kita klik oke. Setelah itu kita masukkan mesin operator agregat. Ini dia mesin agregatnya, kita tarik.
Nah, kan biasanya kalau agregat nih dia ada pakai nominal mesin operator nominal atau numerikal kan. Di kali ini kita nggak perlu kita pakai nominal to numerical dikarenakan ini kan kita cari total penjualan barangnya, ya kan, jumlah total penjualnya. Jadi bukan berbentuk persentase, kita hanya berbentuk angka, bukan persentase. Kalau kita persentase, baru kita pakai nominal to numerical, agar kayak dari nominal itu kan jadi angka gitu, biar kita bisa buat jadi persentase. Dan kita kan sekarang disuruh cari totalnya doang. Oke, kita sambungkan, dan kita sambungkan juga di sini. Ya, kita juga sambungkan ini yang untuk munculkan originalnya. Nah, datanya sudah masuk, data tabel 4, dan kita sekarang edit agregatnya, edit parameter agregatnya. Nah, di aggregation attributes-nya, kita pilih yang jumlah terjual. Kita pilih yang jumlah terjual. Kalau jenis barang kan ya nggak bisa dihitung persentase dari mana. Kan tuh berbentuk apa huruf tuh. Komputer, itu tablet itu kan berbentuk huruf, bukan yang bisa dihitung. Jadi kita pilih jumlah terjual. Nah, kalau mau yang jenis barang ini jadi itu ya pakai nominal to numerical. Tapi kan karena kita nggak perlu pakai itu, jadi kita pilih jumlah terjual. Kita kan nggak perlu tuh. Kita yang tujuan sekarang ini cari total jumlah terjualnya. Oke, kita klik jumlah terjual. Nah, biasanya kan kita pakai average untuk kayak persentase gitu, kayak berapa persen average-nya. Kita fungsi aggregating function-nya. Nah, kita pilih yang sum. Karena kita kan mencari totalnya, jadi kita menambah dua jenis itu kayak semua komputer tuh ditambah semua, totalnya segitu. Yang tablet ditambah-tambah semua, kayak penambahan semua, bisu totalnya gitu. Oke, kita pakai yang itu, yang sum, dia kita pakai yang sum, kita apply, dan group by attributes-nya kita pilih yang jenis barang. Kita berdasarkan jenis barang gitu. Kita kayak menghitung jumlah terjualnya berdasarkan jenis barang. Kayak tablet, berapa totalnya. Itu komputer, berapa totalnya. Oke, kita masukkan jenis barang. Oke, kita apply. Nah, ini sudah. Habis itu kita langsung run. Nah, ini data sebelum diagregat, belum dibagi menjadi dua, yaitu komputer sama tablet. Ini dia agregatnya. Nah, itu komputer total, ini dia, sebentar, tuh. Komputer total jumlah terjualnya 76 biji, dan tablet total jumlah terjualnya adalah 60. Nah, seperti itu kita akan hitung manual. Komputer buat yang pertama di Yogyakarta tuh 26 jumlah terjualnya. Nah, di Semarang komputernya terjualnya 20. 26 sama 20 sama dengan 46. Nah, ini komputer di Jakarta terjual 30. Nah, 46 ditambah 30, 76 kan? Nah, 76. Sama komputer 76 yang terjual totalnya tuh.
Nah, yang sekarang yang tablet di Magelang terjual 15. Surabaya tabletnya terjual 10, jadi 25. 25. Yang ketiga di Bandung, tabletnya terjual 35. 25 tambah 35 sama dengan 60. Ya kan, betul kan? Nah, 60 juga kan? Berarti benar ini. Ya, penghitungannya benar. Ini 76 total jumlah terjualnya, yang komputer. Yang tablet total jumlah terjualnya 60. Oke, kayaknya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.